Annyeong guys, welcome di Caranta. Hari ini kita akan belajar bahasa Korea dengan cara yang fun dan gampang diikuti. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja. Let's go! Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan biopnida, semnida, imnida, iyeyo, begitupun a, o, yo. Jadi pertama kita menjelaskan biopnida, semnida, imnida sama di bawahnya itu. Perbedaannya cuma masalah penggunaan. Biopnida, semnida, imnida itu untuk kondisi formal. Sedangkan iyeyo sama aoyo untuk kondisi informal atau percakapan ramah atau sehari-hari. Ya, untuk yang pertama kita ambil contoh biopnida sama semnida. Perbedaannya sama imnida. Biopnida sama semnida itu untuk kata sifat dan kata kerja. Misal dari kata ilhada, ilhada itu artinya bekerja. Cuma dia kalau di akhiran, karena dia berakhiran dan hilang, berakhiran huruf vokal jadi ilhamnida. Nida. Untuk contoh konsonan misal makannya dari kata mokda. Kalau di akhiran karena dia akhirannya konsonan jadi moksemnida. Nida. Untuk contoh kata sifat ada dari kata masam itu sida, karena dia akhirannya vokal jadi simnida. Kata sifat yang berakhiran konsonan dari kata berat itu mugobda jadi mugobsemnida. Kita lanjut ke imnida. Imnida itu untuk kata benda ya. Imnida untuk kata benda. Benda juga meliputi banyak. Bisa pakai untuk nama juga. Misalnya dari bahasa Koreanya kipas angin, sonbunggi. Karena dia kata benda, dia berakhiran imnida. Misal contoh yang lainnya teman itu bahasa Koreanya 친구, imnida. Bisa juga untuk nama misalnya Jinsu. Untuk kata imnida itu akhirannya tidak berubah walaupun dia berakhiran konsonan maupun vokal. Dan untuk biopnida, semnida, imnida itu untuk kalimat pernyataan. Ketika dia digunakan dalam kalimat pertanyaan untuk kondisi formal, dia cuma merubah sininya saja menjadi nikah. Depannya tetap sama, kalau vokal, konsonan, kata benda berakhirannya juga sama, cuma merubah nida ke nikah. Contoh
kamu bekerja di mana? Odi. Mana itu Odi? Odi ilhamnika. Nika. Odi ilhamnika. Bekerja di mana? Untuk selanjutnya kita membahas iyeyo sama aoyo. Iyeyo itu untuk kata benda, aoyo untuk kata sifat dan kata kerja. Dan dalam kata kedua ini digunakan untuk kalimat informal, misal percakapan sehari-hari atau untuk percakapan yang lebih ramah sesama teman maksudnya. Untuk kata benda contohnya dari kata teman. Teman itu 친구. Karena dia termasuk kata benda menjadi 친구예요. Dan seterusnya. Kalimat aoyo harus paham perubahan bunyi. Perubahan bunyi meliputi semua kata vokal dipertemukan dengan a atau o. Untuk cara lebih mudahnya itu tinggal ngafalin ini. Jadi selain a dan o, dia ketemunya o semua. Misal a ketemu a jadi a, tetap a. O ketemu a jadi wa. O ketemu o tetap o. O ketemu o tetap o. I ketemu o jadi yo. U ketemu o wo. E ketemu o tetap e. E ketemu o jadi e. Misal contoh. Dan untuk kata ada tambahan untuk kata yang berakhiran hada itu jadi heo. Terus kita ambil contoh makan, dari kalimat makan. Makan itu makan bahasa Koreanya mogda. Mogda jadi karena dia akhirannya dia itu o ketemu o, jadi pakainya yang ini. Jadi mogoyo. Untuk kalimat yang lain, contoh yang lainnya itu dari kata minum. Minum itu masida. Dia berakhiran i, vokal ketemu langsung. I kita cari di sini. I ketemunya o, jadinya yo. Jadi dari masida berubah menjadi masyo. Terus kita ambil contoh yang berakhiran heo, hada. Atau hada itu contohnya mandi. Mandi itu syawo. Hada. Karena dia berakhiran hada menjadi syawo heo. Dan seterusnya. Saya kira dari sini teman-teman bisa memahami dengan baik. Dan untuk terakhir, saya beri pertanyaan untuk bisa teman-teman sebagai tugas di rumah. Dan untuk teman-teman, kita sudah membahas kalimat imnida sama aoyo. Selanjutnya, untuk terakhir, teman-teman bisa kerjakan soal berikut. Ini untuk kalimat formal. Dan ini untuk
kalimat informal. Dan untuk materi hari ini selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya.